wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita akan mulai pengajaran untuk fikih dan akhlak yang langsung akan dipandu oleh Bapak Nuruddin. Insyaallah pengajian ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan berkelanjutan. Amin. Amin, amin. Terus tidak di istiqomah, kita berjalan terus. Jangan kasih kendor, gas kenceng terus. Kenceng terus. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Amin. Ya, Amin. satu Islam. Itu aja. Mudah-mudahan harapan kami kita selalu guyup rukun seperti ini. Amin. Bisa menjalankan ibadah dengan baik. Amin. Dan syiar di musola kita ini bisa lebih bersinar lagi lah gitu. Lebih makmur insyaallah. Itu saja harapan kami, mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dan kita tetap istiqomah seperti ini, rame. Jangan harapan saya jangan hari pertama, hari kedua, minggu pertama, minggu kedua, tapi berkelanjutan. Insyaallah. Itu aja, terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengurus IKN, ketua IKN, Bapak semua. Pada kesempatan hari ini kita memulai taklim yang temanya atau materinya itu terkait dengan nasihat para hamba siapa, hamba Allah gitu ya, nasihat dan rujukan yang kita bahas, kita baca itu karya ulama kita Syekh Al-Imam Nawawi Banten Al-Bantani At-Tanari dari Tangerang. Ternyata karangan beliau ini banyak sekali, ada 38 atau berapa, dan dikaji bukan hanya di Indonesia tapi banyak di Arab karena beliau menjadi imam di Arab, di tanah haram sana, sehingga banyak sekali orang-orang yang meneliti, mengkaji kitab-kitab beliau. Kalau saya membaca sekilas ini itu seperti seseorang yang menulis, tapi di dalam otaknya itu berisi referensi-referensi yang begitu banyak. Sama dengan kitab Adabul Alim Al-Muta'alim karya kalau Syekh Syekh itu juga sama, ketika mengarang satu kitab menulis itu ada Qurannya di situ, ada hadisnya di situ, ada perkataan orang-orang bijak, para sahabat, para tabi'in, itu mengalir. Tetapi kalau kitab ini yang dikarang Imam Nawawi Nasrul Ibad itu sebenarnya menjelaskan kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menulis satu kitab yang berjudul An-Manbahat al-Isti'dad Liyaumil Mi'ad. Pengingat terhadap manusia tentunya untuk mempersiapkan hari menuju pulang kepada Allah. Nah, itu disarahi diberi penjelasan oleh Imam Nawawi yang diberi judul Nasrul Ibad, nasihat para hamba. Jadi lebih kepada manajemen qalbu, lebih ke sentuhan hati. Dan bagi kita yang usia-usia sudah di atas usia 40 itu tepat. Nah, jika memungkinkan nanti kita membahas hadis-hadis yang sering saya bawa kitabnya itu Al-Matsjar Ar-Rabih fi Thawabil Amalis Shalih karya Al-Hafidz Syarafuddin Dimyati.
hadis, kumpulan hadis-hadis yang kitabnya ini diberi nama dagangan yang menguntungkan dalam pahala amal yang solid. Nah ini hadis ini juga menariknya karena berisi tentang hadis-hadis yang menggembirakan, tidak terkait dengan siksa, tidak terkait dengan perilaku-perilaku yang bisa menjerumus, tapi berisi tentang thawab al-amal as-shalih, pahala perbuatan atau amal yang baik. Sehingga ketika membaca ini kita selalu gembira, termotivasi. Nah, coba kalau kita membaca satu kitab yang isinya tentang siksa, nah gitu kan, itu akan menjadikan kita takut, down. Sehingga bagi kita yang usia di atas 40 itu penting ini supaya kita menjadi semangat. Yang seringkali saya menyampaikan itu bahwa berislam itu menggembirakan. Sehingga tidak dibenarkan kita mengatakan jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Nah itu nggak boleh. Tidak boleh mengatakan jangan-jangan ibadah kita tidak diterima. Jangan sampai terucap seperti itu. Kita bisa atau mau bersujud, sholat dan sujud ya, rukuk sujud itu sudah bersyukur. Kita mensyukuri pemberian dari Allah berupa hidup, kita mensyukuri. Nah, kenangan yang indah bagi manusia itu kan ketika bertemu kepada Tuhan itu kan sujudnya itu, bahwa kita sudah sujud melaksanakan perintah, alhamdulillah. Jangan kemudian kita mengatakan jangan-jangan amal kita tidak diterima. Itu berarti kita tidak syukur. Allah itu Maha Pengampun, Maha Rahim, kemudian Ghafur dan sebagainya. Nah, untuk memulai taklim ini kita mengambil berkah, membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada dua pengarang atau tiga pengarang kitab ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan, kebermanfaatan di dalam mengkaji kedua kitab ini. Ila Hadrati Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi wa Syekh bin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani wa ila Hadrati Syekh Al-Imam Al-Hafidh Syarafuddin At-Timyati lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. Kitab ini diawali Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini dalam kitab ini dijelaskan jika kita memulai sesuatu yang baik, awalnya dengan Bismillah. Bagaimana dengan perilaku kita kalau memulai sesuatu baik tapi lupa tidak baca Bismillah, maka Bismillah lah di awal, namanya Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Kalau kita mulai sesuatu pekerjaan kok lupa Bismillah, nggak apa-apa. Di perjalanan, di tengah-tengah apa yang kita lakukan tetap baca Bismillah. Nah, di sini disebutkan Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi fi kulli hin. Kita memuji kepada Allah dalam setiap waktu. Alhamdulillahi fi kulli hin, dalam setiap waktu. Dalam setiap waktu kita mengucapkan pujian kepada Allah. Nah, sebenarnya kita memuji kepada Allah itu kan banyak. Kita memuji kepada manusia, kepada teman, itu sebenarnya juga memuji kepada Allah. Kita memuji kepada siapa? Mas Rizka misalnya. Sebenarnya kita juga memuji kepada Allah. Logikanya Mas Rizka itu makhluk ciptaan Allah. Nah, ketika kita memuji ciptaan Allah, berarti kan memuji penciptanya. Nah, sehingga sebenarnya dalam kehidupan itu tidak boleh kita membenci, kita mengejek. Orang jelek, berarti kita mengejek sama penciptanya. Termasuk di dalamnya memuji kepada makhluk selain manusia, binatang, sekalipun anjing. Nah, itu jangan dikatakan anjing, tidak.
Karena anjing sebenarnya juga tidak mau dirinya menjadi anjing. Kalau anjing misalnya kita benci, anjing itu ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Kalau kita benci kepada binatang, berarti kita benci kepada penciptaan. Itu kita benci kepada manusia, kita benci kepada makhluk ciptaan Allah. Itu kan sesungguhnya kita itu. Nah, itu kan lama-lama kita mengurangi, kalau tidak bisa menghilangkan ya, mengurangi kebencian kepada seseorang atau kepada orang lain atau makhluk lain. Itu mulai kita sudah, dan itu memang prosesnya panjang Pak Haji. Jadi membersihkan hati untuk tidak benci kepada orang itu kan berat, susah. Hilangkan itu, karena kita kalau benci sama orang, ya kita mau benci kepada penciptanya. Karena di sini kalau dulu pernah belajar di pesantren itu namanya alhamdulillah. Al di sini tuh menunjukkan segala sesuatu. Alhamdulillah, segala puji kan. Maka mempunyai segala puji ya. Kita memuji kepada makhluk, kita memuji, berarti kita memuji kepada Allah sesungguhnya. Sama yang berdiri. Setelah memuji kepada Allah, wassalatu ala rasulih. Wassalatu ala rasulih dan membaca sholawat kepada utusan Allah, kepada utusan Allah. Ini kalau saya di rumah pakai lampu yang ini. Yang tajamnya. Ala Rasulih asyraful khalqi. Nabi Muhammad itu asyraful khalqi, mulia-mulianya makhluk. Mulia-mulianya makhluk. Kalau membicarakan ya, kalau kita membahas sejarah sirah nabawiyah ya, terutama sejarah Nabi ya, Nabi kita Muhammad ini tidak ada habis-habisnya. Di antara yang perilaku Nabi itu kan tidak pernah melakukan sesuatu atas dasar keinginannya. Dituntun oleh wahyu. Nabi Muhammad itu apapun yang diucapkan perilakunya itu selalu dituntun oleh wahyu. Nah karena itu orang tua Nabi Muhammad itu dalam tanda kutip diwafatkan oleh Allah sejak kecil supaya Nabi Muhammad itu tidak dididik oleh manusia. Orang tuanya, bapaknya atau abahnya meninggal terlebih dahulu. Kemudian ibunya ketika masih kecil, sehingga diri Nabi Muhammad yatim piatu itu dari kecil memang dalam tanda kutip itu sengaja diwafatkan supaya Nabi Muhammad itu tidak dididik oleh manusia, langsung dididik oleh Allah dengan caranya, dengan berbagai cara. Kalau cerita di mana orang tuanya Nabi Muhammad yaitu Sayyid Abdullah ketika nikah dengan Aminah, itu prosesnya kan begitu kalau sekarang itu kalau dibuat sinetron ya, bisa berjilid-jilid gitu. Apa yang dilakukan oleh abahnya bapak Nabi Muhammad Abdullah yaitu Abdul Muthalib ketika beliaunya masih muda dinikahkan kepada seseorang dan tidak ada sedikit pun penolakan. Dinikahkan mau saja kemanapun diikuti taat kepada orang tuanya. Nah, bisa dibayangkan kalau orang sekarang anak-anak muda dinikahkan oleh orang tuanya, dijodohkan, tidak mungkin. Nah, itu dinikahkan masih usia sekitar 20 dan orang-orang yang terpesona terhadap Abdullah itu banyak. Ketika digandeng bapaknya mau dinikahkan kepada Aminah, Siti Aminah,
itu di sebelah kanan kiri Ka'bah itu banyak sekali perempuan-perempuan yang cantik gitu, melihat ketampanan Abdullah gitu. Ketampanan Abdullah. Dan orang yang melahirkan Abdullah dari Abdul Muthalib kemudian kakek-kakeknya terus, walaupun mereka hidup sebelum Islam, mereka itu nikah dengan nikah yang sah pada zamannya gitu. Tidak ada yang nikah kalau sekarang karena kecelakaan misalnya gitu, karena kecelakaan atau karena zina atau apa, yang di masa-masa sebelum Islam itu marak. Tetapi orang-orang yang melahirkan Nabi Muhammad dari kakeknya Abdul Muthalib terus sampai ke atas itu tidak ada yang menikah karena kecelakaan, karena itu tadi membawa Nur Muhammad. Tidak mungkin Nur Muhammad itu masuk ke rahim seorang ibu yang tidak sah dalam tanda kutip ya. Sehingga benar dikatakan bahwa kita mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad atau Rasulullah asyraful khalqi, makhluk yang paling mulia. Nah selanjutnya kitab ini itu menjelaskan dua hal atau tiga hal, dibuat sedemikian rupa. Misalnya ada dua perkara, nanti ada tiga perkara, tetapi yang pertama ini yang double, yang dua, yang saling dua hal, nanti misalnya dua hal yang paling baik dilakukan oleh manusia atau dua hal yang tidak boleh dilakukan manusia. Itu dibagi begitu rapinya tadi. Saya baca nanti penjelasannya nyusul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kahutsunai, bab yang menjelaskan dua hal, dua perkara. Kalau kita pakai kacamatanya malah jelas ya. Faminhu khoslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wa naf'u lil muslimina. Ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama dari dua hal itu. Ada dua perkara yang dua perkara ini tidak ada saingannya. Artinya tidak ada sesuatu yang lebih utama dari dua hal itu. Yang pertama adalah iman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang lain, memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Artinya apa? Perbuatan kita yang bisa memberikan manfaat terutama kepada orang Islam itu baik, tetapi didahului beriman kepada Allah. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh orang Islam harus berdasarkan pada kebermanfaatan kepada orang lain, tetapi didahului oleh iman ya. Kalau kita kan sudah Muslim, jadi perilaku sebagai orang Islam itu harus memberikan manfaat kepada orang lain sebanyak-banyaknya, sehingga ada ungkapan khairun nasi anfa'uhum linnasi. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak semakin baik. Nah, karena itu memberikan manfaat pada orang lain. Kalau kita punya posisi, dalam hal ini posisi apa? Jabatan misalnya, jabatan harus kita raih. Karena ketika kita tidak menjabat, dengan menjabat itu lebih banyak ketika menjabat. Nah, dijelaskan di sini bil maqal, au bil jahi, au bil mali, au bil badani. Kita punya harta sebagai orang kaya, itu lebih banyak kesempatan untuk berinfak daripada kita tidak punya, orang miskin. Demikian juga ketika kita masih muda dengan badan kita yang masih kekar, itu lebih banyak memberikan manfaat kepada orang lain daripada kita sudah tua. Nah, demikian juga ketika kita punya posisi, punya jabatan, manfaatkanlah jabatan itu untuk memberikan manfaat kepada orang lain, jangan menunggu sampai pensiun.
kita umumnya kan taat kepada Tuhan, taat kepada Allah, mulai rajin ibadah di saat sudah pensiun. Demikian juga kita memberikan manfaat kepada orang lain pada saat tangan kita sudah tidak laku. Nah, itu jangan sampai. Jadi dua hal yang tidak ada yang melebihi keutamaannya daripada dua hal tadi itu, yaitu beriman kepada Allah dan memberikan manfaat kepada orang-orang muslim. Sebagai ketua DKM misalnya Pak Haji Gunawan, manfaatkanlah sebagai ketua di dalam beribadah sehingga di dalam memanage kepengurusan DKM ini bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Jangan sampai dengan pengurus yang ada justru memecah belah. Nah, itu jangan. Berarti bukan memberikan manfaat, justru kita punya kekuasaan. Walaupun sekedar ketua RT, ya, Pak Fendi, manfaatkanlah ketua RT itu, posisi sebagai ketua RT untuk memberikan manfaat. Pada saat yang sama, misalnya kita tidak punya jabatan ketua RT, tidak bisa memberikan manfaat. Bagus. Ketua RT, wakil ketua bidang PHBI misalnya, sekretaris, manfaatkan dengan menulis, memberikan informasi di bagian rumah saya Pak Waji misalnya. Nah, memberikan informasi adanya taklim, siapapun yang mengajar, dan ada yang datang, kita punya andil apa? Berpahala, mendapatkan pahala. Dengan mengajak, kemudian ada yang datang, itu bagus daripada hanya datang. Lebih banyak pahalanya Pak Waji. Nah, apalagi merekam, menyeting, nanti dimuat. Ya. Nah, kemudian banyak yang nonton, banyak yang belajar. Dapat belajar. Nah, Insya Allah. Manfaatnya nanti ke depan tidak seperti tapi ada tripodnya gitu. Ya. Pakai ini apa namanya itu? Podcast gitu. Pak Yubin. Iya. Kajian pertama. Baru perdana Apa yang saya jelaskan ini kalau nanti ada yang belum paham boleh ditanyakan ya. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi zulma ala ahadin ghufira lahu ma jana wa man asbaha yanwi nusratal mazlumi wa qada hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajatin mabruratin. Orang yang pagi hari dia tidak punya niat mendzalimi orang. Ketika bangun pagi, subuh misalnya itu, kita tidak ada niat sedikit pun untuk mendzalimi orang. Kemudian, maka dengan kita tidak punya niat mendzalimi orang, itu kita diampuni. Apa yang kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan, itu diampuni. Kita tidak punya niat. Karena itu kalau kita punya niatlah yang baik. Sepertinya agak jarang kita niat untuk berbuat zalim terhadap orang. Tetapi banyak juga yang melakukan itu. Sehingga niatlah yang baik. Nah, kalau kita mau jamaah dari rumah niat jamaah di musola. Kalau sholat fardu itu lebih baik, atau bahkan di sunnah muakkad jamaah itu di masjid, di musola. Kalau yang beda wajib lebih baik di rumah. Sehingga ada ungkapan begini, jangan engkau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Itu maksudnya itu hal-hal yang sunnah lakukan di rumah. Memang kesunahannya ibadah sunnah, baca Quran dan sebagainya itu di rumah. Kecuali kalau tadarus kita belum bisa mencari teman untuk bisa saling mengoreksi itu lebih baik. Tapi kalau ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah, nah itu lebih baik di rumah.
jangan di masjid. Kecuali kalau kita tidak bisa. Kalau kita pulang dari rumah lupa, itu lebih baik di masjid. Kalau lupa, sehingga jangan engkau jadikan rumah itu sebagai kuburan, hanya sebagai tempat tidur saja. Ibadah sholat sunat misalnya di ruang tamu dengan di kamar, itu lebih baik di kamar, lebih baik di ruang tengah daripada di ruang tengah. Di ruang tengah itu nanti kalau kita sholatnya di kamar, lebih baik di kamar daripada di ruang tengah. Semakin tersembunyi itu semakin baik. Tersembunyi semakin baik. Waman asbaha yahri nusratal mazlumi wa qada'a hajatil muslimi kana slahu ka ajri hajatil mabruratin. Orang yang ketika pagi hari niat menolong orang yang dirolimi, niat menolong orang yang mazlum, yang didolimi, dan memenuhi hajat orang muslim. Ada orang muslim yang miskin, dia butuh sesuatu. Nah, pagi hari kita niat ingin menolong itu, maka seperti pahala haji mabrur. Seperti pahala haji mabrur. Itu baru niat. Baru niat. Apalagi melaksanakan. Karena kalau niat itu kan sudah punya keinginan untuk melakukan sesuatu. Nah, ini sebenarnya kan mudah kita lakukan. Ada tetangga yang membutuhkan, kita niat ingin menolong. Nah, menolong itu kan sesuai dengan kemampuan kita. Tapi umumnya orang kaya itu sebenarnya lebih pelit daripada orang miskin. Logikanya begini. Kalau kita punya punya telur 10 misalnya gitu, kita sedekahkan 1, itu gampang. Daripada kita punya kambing 10, kita sedekahkan 1 kambing, itu berat. Apalagi kalau punya sapi 10, kita sedekahkan 1 sapi, itu lebih berat lagi. Itu diinfakkan, disedekahkan 1 atau 2, itu gampang. Kita masih bisa lah ikhlas itu. Tapi kalau sudah punya sapi, apalagi kalau punya mobil 5 atau mobil 10, disedekahkan 1 untuk operasional DKM misalnya. Berat. Kalau punya motor 10 atau sepeda 10, ya masih gampang, mudah kalau sepeda. Tapi kalau sudah mobil 10, coba yang punya mobil 10 siapa? Sedekahkan, infakkan ke mushola sebagai operasional. Berat. Karena itu sebelum kita kaya, berinfaklah. Karena mumpung harta kita belum banyak. Kalau sudah banyak, sudah ada hitung-hitungannya. Nah, ini jangan diteruskan. Kalau punya istri 4, jangan. 10 boleh. Nah, itu ya. Kalau pagi hari kita niat menolong orang, niat yang menolong orang-orang itu, niat memberikan infak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, itu seperti pahala haji yang mabrur. Wa qala alaihi salam, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nasi lin-nasi wa afdhalul a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'mini yafrudu anhu ju'an aw yakshifu anhu karban aw yaqdi lahu dainan. Hamba Allah yang paling dicintai, hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Kalau tadi khusus muslim, kalau sekarang anfa'un nasi lin nasi, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain, itu hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah. Wa afdhalul a'mal, amal yang paling utama
amal yang paling utama adalah menyenangkan orang lain. Idkhal surur, kalau idkhal itu kan bahasa rektornya itu memasukkan kesenangan, kegembiraan ala qalbil mu'mini, ke dalam hati orang mukmin. Ada orang mukmin, kita ini semuanya mukmin muslim, membuat teman kita senang itu afdholul a'mal. Afdholul a'mal. Nah, seringkali memang saya ingin menciptakan Islam kegembiraan di antaranya ini. Jadi berdasarkan hadis Nabi, afdholul a'mal yaitu idkhalus sururi ala qalbil mu'min, membuat orang lain senang, gembira, itu amal yang paling utama. Kalau yang tadi, hamba yang paling dicintai Allah adalah hamba Allah yang banyak memberikan manfaat pada orang lain. Jadi amal yang paling baik itu memberikan manfaat atau menyenangkan orang lain. Kemudian yaqrudu an hujuan, bisa memenuhi, menambah orang-orang yang lapar, memberikan makan kepada orang-orang lapar. Kemudian mengurai kesulitan, kerumitan yang dialami orang lain. Nah, itu hampir sama tadi ya. Membuat orang lain senang, hatinya senang, kemudian memberikan makan kepada orang yang lapar, lalu mengurai kerumitan hidup orang lain. Makanya kalau ada orang yang rumit hidupnya, kemudian curhat, nah kita mendengarkan, itu termasuk amal yang baik. Banyak utang, gimana caranya mengurai utang? Ya dibayar, dibayar. Nah, makanya jangan banyak utang. Nah, nanti termasuk di sini ada itu. Au yaqdi lahu dainan, kan utang. Nah, kalau ada yang punya utang, bantu bayar. Kalau tidak bisa membantu bayar, minimal mencari solusi. Solusinya ya suruh bayar ya. Nah, jangan tetangga kita punya utang justru disyukurin. Nah, syukur punya utang, nggak bisa bayar kan? Nah, itu harus kita patuhi. Tapi kalau utangnya terjangkau, Sama-sama punya utang. saya belum lunas ya. Nah, itu diantaranya adalah membayar hutang orang yang tadi itu termasuk amal yang utama. Nah, ini kan hadis Nabi, tapi cara kita praktekkan. Senangnya kan membuat orang lain tidak senang, membuat orang lain cemas, membuat orang lain tidak gembira. Kita ikut mazhab yang Islam itu menyenangkan itu. Untuk mengurangi benci pada orang, untuk mengurangi hati supaya tidak dengki terhadap orang lain, itu memang susah, tetapi harus dilatih. Minimal tidak perlu ngomong. Kalau ngomong nanti ketahuan. Di bawah senyum saja, ya harus kan. Senyum saja. Seolah tidak punya beban. Nah, yang selanjutnya, wa khoslatani la syai'a ahdatsu minhuma asyirku billahi wa dhurru bil muslimin. Kalau tadi dua hal yang tidak ada selainnya yang lebih utama dari dua hal tadi, yaitu iman kepada Allah dan memberikan manfaat. Sekarang ada dua hal yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada benda lain, tidak ada perilaku lain, tidak ada perkara lain yang lebih jelek dari dua hal itu, yaitu syirik kepada Allah, wadhurru bil muslimin, dan membuat orang lain itu ya tidak nyaman atau membuat orang lain itu bahaya. Kalau ini orang muslim ya, menjadikan bahaya kepada orang muslim, baik di badannya, hartanya, dan lain sebagainya. Jadi membahayakan orang-orang muslim, baik di hartanya maupun bendanya. Karena itu syirik, itu jangan sampai syirik. Kalau kita sih mungkin tidak, tapi yang kedua itu wadhurru bil muslimin, ya, bil muslimin itu jangan sampai kita lakukan.
Kalau orang-orang Arab zaman dahulu sebelum Nabi, sebelum ada Islam, sebenarnya orang-orang Arab jahiliyah itu percaya kepada Allah. Cuma syirik juga percaya selain Allah gitu. Nah itu jelek nih orang-orang zaman itu musyrik. Kalau orang Yahudi jelek, tetapi jeleknya orang Yahudi itu membunuh para nabi, membunuh para nabi. Kalau orang Arab pada masa itu, pada sebelum Islam, musyrik. Maka yang disembah dia yakin percaya adanya Allah, tapi menyembah yang lain. Nah, itu yang tidak boleh. Karena itu ayat dalam suratul Fatihah dikatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah kami minta, hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Kalau dalam susunan kalimat dalam bahasa Indonesia itu ada subjek, predikat, objek. Saya memukul memukul anjing misalnya. Nah anjing ini kan objek, itu kan di belakang. Tetapi kalau objeknya didahulukan, berarti hanya anjing lah yang saya pukul, gitu. Atau hanya cicak lah yang saya pukul. Artinya tidak ada yang lain. Nah, karena itu kalau na'budu Allah atau na'budu iyyaka, kami menyembah kepadamu, nah itu susunan yang jelek. Berarti masih ada yang disembah selain Allah. Masih ada. Karena itu Allah dalam hal ini iyyaka didahulukan. Nah, ketika didahulukan fungsinya itu sangat mendalam, bahwa hanya Allah lah yang kami sembah, hanya Engkau lah yang kami sembah, hanya Engkau lah yang kami minta pertolongan. Itu namanya kalau dalam stilistika Arab disebut al-qasr, penghanyaan. Nah penghanyaan itu bukan hanya mendahulukan yang tadinya di belakang menggunakan innama misalnya, innama insyaallah min ibadil ulama, yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang, hanyalah ulama, atau menggunakan la ilaha nafi dengan istisna, la ilaha illallah, Tuhan hanyalah Allah. Nah, itu beberapa cara membuat penghanyaan. Kami jam berapa? Baru jam 8 ya? Kita batasi kali jam berapa? 1 jam lah Pak. Nanti diseling apa namanya kalau ada yang ini langsung diselang nggak apa ya? Tanya gitu. Interupsi. Ya, biar apa namanya nggak jenuh. Ini memang penyakit obat hati sih. Obat hati. Jadi ada dua hal yang tidak ada selain dua hal itu yang lebih jelek daripada dua hal itu, yaitu syirik kepada Allah dan membahayakan, membuat orang lain, membuat orang muslim itu bahaya, membahayani kepada orang lain baik dalam badan maupun harta. Wal maqala ats-tsaniyah qala Nabi alaihi salam alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nuril hikmah kama yuhyil ardal mayyitata bi ma'il madhari. Makalah yang kedua, Nabi berfirman, Nabi bersabda, alaikum bimujalasatil ulama. Alaikum itu wajib, misalnya. Kita ini didorong supaya sering-sering atau wajib mujalasah dengan ulama. Mujalasah itu bergaul, bergaul. Dari kata jalasa, jalasa kan duduk, saling duduk berhadapan, bergaul dengan ulama. Kenapa penting bergaul dengan ulama? Atau wastima'i kalamil hukama, dan mendengarkan ucapan, ungkapan, bahasa para orang-orang ahli hikmah. Karena Allah Ta'ala yuhyil qalba al-mayyita bi nuril hikmah. Allah itu akan atau menghidupkan hati, ya,
hati yang sudah kerak, hati yang sudah mati itu dihidupkan Allah. Caranya diantaranya binuril hikmah, dengan cahaya hikmah yang disampaikan oleh para ahli hikmah tadi. Nah, kalau saya baca kitab ini, itu hampir semua tentang hikmah, hampir semua tentang hikmah. Kama yuhyil ardhal maitata bima'il matari, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati, bumi yang tandus, tanah yang tandus dihidupkan dengan air hujan. Nah, tanah yang tandus otomatis tidak bisa ditanami. Nah, caranya Allah menghidupkan tanah yang tandus itu dengan air hujan. Nah, demikian juga hati yang sudah keras karena banyaknya dosa. Karena itu Imam Ghazali mengumpamakan hati seseorang itu kan seperti kaca cermin. Kaca cermin itu apa? Setiap kali orang berbuat maksiat, nah, cerminnya itu ada nodanya. Itu hati kita. Nah, kemudian semakin banyak dia berbuat maksiat, maka semakin banyak noda yang menempel di kaca cermin itu. Semakin banyak, semakin makin buram. Nah, kaca cermin itu tidak berfungsi untuk untuk mengaca, berkaca. Saya ngajar agama Islam di hadapan mahasiswa itu menjelaskan tentang hati tadi itu. Setiap manusia itu diberi cahaya. Ada secercah cahaya yang diberikan Allah kepada manusia. Itu yang namanya hati nurani, atau kalbu. Nah, cahaya dalam diri manusia itu 5 fasilitas yang diberikan Allah. Itu nanti selain itu akal. Nah, kalbu itu tidak bisa membohongi diri. Nah, semakin kalbu itu semakin hari, kalau kita tidak berbuat maksiat maka semakin terang. Ketika semakin terang maka hubungan kita dengan Tuhan itu dekat. Sehingga ketika kita berdoa itu selalu diijabah karena dekat. Hati sudah hidup gitu. Nah, maka kalau kita misalnya dulu awal-awal remaja, biasanya hati nurani itu masih berfungsi. Apa yang kita lakukan misalnya berbuat dosa, itu biasanya ada pertentangan dalam diri kita bahwa itu tidak baik. Itu selalu dituntun karena kita masih jernih, masih jernih. Nah, itu memang fasilitas yang diberikan Allah kepada manusia, qalbu atau nur aini, mata hati ya, istilahnya mata hati ya. Mata hati itu tidak yang berbohong itu adalah nafsu. Nah, itu antara nafsu dengan hati nurani itu selalu bertentangan. Nah, semakin kita bisa memelihara hati nurani, nah semakin lama itu hati nurani itu selalu menuntun kita. Karena itu para sufi yang sudah dekat kepada Allah pada sisi tertentu dia ma'rifat, dia menyebut bahwa yang dilihat hanya Tuhan. Dia tidak melihat yang dilihat hanya Allah, karena saking dekatnya. Kalau siapa Al-Hawazi atau yang perempuan siapa namanya? Rabi'ah Adawiyah, dia punya slogan dekatnya kepada Allah adalah mahabbatullah. Begitu cintanya Rabi'ah Adawiyah kepada Allah, sampai-sampai hatinya itu tidak ada ruang untuk mencintai selain Allah. Karena itu ketika Hasan Al-Basri mau melamar, syaratnya apa? Apakah kamu bisa menjamin kalau saya nanti mati bisa bertemu dengan Allah? Ya nggak bisa. Sehingga sampai meninggalnya kan tidak nikah karena hatinya tidak ada ruang untuk mencintai selain Allah. Sehingga ketika dia sudah mabuk dalam arti isyak. Nah, isyak itu sudah dekat dengan Allah, tidak ada yang dilihat.
dia tidak mencintai orang lain, yang dicintai hanya Allah, sampai mengatakan hatinya itu tidak ada ruang untuk mencintai selain Allah. Nah, itu orang-orang yang dalam sejarah sufi itu ada. Saya mungkin ada satu yang mau saya tanyakan. Oleh kalau di medsos itu kan yang terkenal bukan itu wancehan, ya iya kan, itu bentuknya juga lumayan banyak gitu kan. Ya entah kalau kemana milok ini yang punya orang tuh nggak tahu, katanya berkah ini lah. Itu menurut pada Pak Ustadz seperti apa gitu, karena kalau saya lihat itu perhatikan malah nyeleneh gitu, kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kata itu kan ada 73 golongan umat Islam, entah itu ada cuma satu golongan yang masuk surga gitu. Nah, karena Islam itu kan banyak luas, tafsirnya aja kadang-kadang beda-beda gitu. Nah itu pedoman kita untuk apa namanya biar nah, jalurnya itu benar tuh pedomannya apa gitu. Mungkin apa nggak hadis, cuma ada kalau orang awam itu wah kalau tafsirnya beda nih, jadi kadang-kadang bingung itu. Itu pegangan itu seperti apa Pak? Jadi simpel aja kan, kadang-kadang karena begitu jadi kadang ini semua umat Islam itu saling menyalahkan gitu ya. Jadi seperti apa Pak Ustadz? Itu dulu. Ya, bagus pertanyaannya. Itu banyak sekali ya pertanyaan seperti itu. Terutama pertanyaan yang kedua ya. Kalau Habib Jihan itu kan memang dzurriyyah Nabi. Nah, bagi kita kami dzurriyyah Nabi itu diumpamakan seperti kalau Mbah Mun itu menceritakan seperti Quran, lembaran Quran. Kalau ada Quran yang robek, ya, itu diumpamakan seperti dzurriyyah Nabi yang tidak baik dalam tanda kutip ya, yang nyelenehnya. Tapi nyelenehnya itu melanggar syariat atau tidak? Seperti Habib misalnya, ada Habib yang macam-macam gitu. Itu seperti lembaran Quran yang robek, diinjek nggak boleh, dibaca tidak bisa kan? Gitu. Karena sudah terpecah, tercerai dari ujung. Karena itu yang baik adalah dihormati itu dengan cara yang ditempatkan pada posisinya, dalam banyak hal orang atau habib atau apa namanya yang nilainya sebenarnya kan bukan hanya habib. Ketika Nabi Muhammad masih masih hidup, masih sugeng, masih punya cucu dua, Hasan dan Husain. Itu kan ketika ketemu misalnya dicium cucunya itu kan, kalau Hasan dicium bibirnya, tapi kalau Husain dicium lehernya. Nah, suatu saat protes cucunya ini, lapor kepada ibunya siapa namanya? Fatimah. Iri kepada kakaknya. Nah, istilahnya ngomongnya begitu, bahasa kita itu. Kalau kakek kok menyium abang, yang dicium bibir, kalau saya kok lehernya. Nah, karena keluhan anak itu, kedua Hasan dan Husain ini, Fatimah sebagai ibu ingin menyampaikan kepada abahnya, disampaikan kepada Muhammad. Nah, dijelaskan kenapa saya mencium Hasan itu bibirnya dan Husain itu lehernya. Karena Hasan itu nanti suatu saat nanti itu meninggalnya karena diracun. Orang-orang terdekat sehingga isi dari perutnya itu keluar mulut. Nah, sementara ketika kalau Hasan bagaimana? Itu Nabi langsung pingsan. Nah, begitu pingsan lama, siuman, baru dijelaskan. Itu kan dalam kondisi masih kecil-kecil. Kalau Husain itu nanti meninggalnya dipenggal sampai terpisah dari badannya. Itu masih kecil. Apa yang disampaikan Nabi itu kan terjadi juga. Apa yang disampaikan kalau kita mengatakan percaya kepada Gus Dur misalnya,
mengatakan sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada masa itu, tapi kemudian di belakang hari mereka punya kelebihan, ya, orang-orang seperti itu. Kalau tadi Nabi punya kelebihan, tapi apa yang terjadi pada cerita itu juga sama terjadi pada orang-orang khusus, sehingga bagi masyarakat terutama di Jawa Timur, Jawa Tengah itu meyakini bahwa itu terjadi. Nah, saya ada rekaman video YouTube Habib Ja'far orang Kudus, karena saya dulu pernah saya belajar di Kudus. Habib Ja'far itu saat itu masih muda, dagang minyak. Itu kalau dagang minyak ke kelas-kelas, bukan hanya santri, para guru-guru, para kiai itu tanya. Nah, di saat kemarin pemilihan presiden jauh sebelum Jokowi jadi, itu saya mendengarkan ceramahnya. Yang jadi Jokowi, gitu kan? Yang jadi Jokowi ngomongnya udah nggak karuan. Prabowo baik, tapi yang jadi Jokowi itu jauh sebelum pemilihan, gitu. Sebelum pemilihan umum, pemilu presiden, gitu. Yang jadi Jokowi, gitu ya. Prabowo baik, gitu. Nah, itu populer. Kalau nanti mau nyari buktinya itu, YouTube-nya itu Habib Ja'far gitu ya, nanti muncul. Itu dia punya sesuatu yang bisa memprediksi ke depan. Dan itu terjadi terutama pada zuriyah Nabi, pada para habaib itu. Punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Karena itu makanya sama orang-orang atau ulama-ulama itu walaupun alim dengan habib itu minder. Pertama kalah nasab, yang kedua kalah ganteng. Habib kan orang ganteng. Kemarin ada habib dari Yaman, orangnya tinggi, mancung, orang masih muda, tapi begitu dihormati. Datang ke pesantrennya di Tangerang gitu, ngobrol bahasa Arab. Terhadap orang Indonesia itu senang karena itu tadi mungkin ya ikroman di dzurriyyah Nabi itu di Indonesia itu bagus, berbeda dengan orang-orang yang tidak yakin adanya itu tadi Pak, ya, sehingga dianggap biasa. Habib Syekhon yang hanya pakai ini kan itu sarung gitu, terus bikin apa itu mereka percaya banget nih. Iya, kalau di mulai Jawa Barat ke Jakarta itu sudah berkurang ya. Kalau di Jawa Tengah, terutama Jawa Timur, terhadap Habib itu memang memuliakannya setinggi-tinggi. Karena itu tadi punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, karena memang keturunan itu mempengaruhi keturunan orang mulia, mereka juga mulia. Kemudian yang kedua, simpelnya tadi apa yang belum tadi? Kalau saya atau kami itu yang dari pesantren itu punya garis untuk bisa mengikuti. Kalau di kalangan pesantren itu kan sudah jelas, misalnya kalau yang populer Alim Mahmud misalnya, atau pesantren Reboyo atau pesantren Jombang dan sebagainya, itu garis. Artinya para ulama-ulama yang sering saya sampaikan itu yang punya sangat keilmuan. Nah, kalau saya baca yang misalnya ini tadi itu Syekh Muhammad Nawawi Umar Al-Jawi, itu silsilah keilmuannya jelas. Dia belajar kepada abahnya, namanya Kiai Umar. Kiai Umar belajar kepada siapa, itu jelas. Artinya tidak main-main terhadap ilmu, terutama sehingga ketika menyampaikan Islam itu tidak pendapat saya. Nah, saya menyampaikan ini adalah pendapat ulama ini, saya baca ini. Nah, ulama ini mendapatkan ilmu, dia berguru kepada orang tuanya kepada gurunya itu sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, contoh misalnya kalau belajar membaca Quran di Kudus itu ulama terkenal namanya Kiai siapa? Yang itu yang punya
seperti yang doa Kiai Arwani Amin. Nah, Kiai Arwani Amin itu berguru kepada ulama yang dari Jogja, Kiai Munawir. Nah, Kiai Munawir berguru terus itu sampai kepada Nabi Muhammad. Nah, itu ketika menyampaikan tentang pemahaman Islam itu bukan dari siapa-siapa, kan saya membaca itu. Atau kalau sering kali kita mendengarkan ceramahnya Gus Bahan, selalu menyitir pendapatnya Mbah Mun misalnya, Mbah Mun juga, karena gurunya harus seperti itu, harus seperti itu. Kita itu siapa? Kita tidak ada apa-apanya untuk menyampaikan Islam, tetapi kita punya landasannya. Ini yang saya baca. Nah, yang saya baca ini siapa sih? Kiai Nawawi, Syekh Imam Nawawi. Imam Nawawi punya gurunya siapa? Umar, Kiai Umar. Kiai Umar itu bapaknya sendiri. Kemudian berguru sampai ke Nabi Muhammad. Demikian juga ketika Mbah Mun berguru kepada abahnya sendiri namanya Zubair. Zubair terus sampai ke ulama-ulama yang populer di Timur Tengah sampai kepada sahabat dan sampai kepada Nabi Muhammad. Nah itu apa supaya keilmuan di dalam di dalam keislaman itu tidak terputus, tidak terputus. Kalau kita menyampaikan sesuai dengan apa yang saya pahami, tidak mungkin. Nah kita itu siapa? Karena itu maka pentingnya sangat keilmuan itu menjadi menjadi keharusan, sehingga kita tidak terpeleset. Nah kalau misalnya ulama dari Leboyo, ya dari Boyo, kemudian dari Jombang, kemudian dari Kudus, itu satu lingkaran. Kalau Khadratus Syekh Hasyim Asy'ari misalnya belajar kepada Syekh Nawawi misalnya, Khadratus Syekh ya Syekh Asy'ari misalnya nanti melahirkan beberapa murid. Nah itu terus silsilah. Kalau di Indonesia misalnya kalau belajar ilmu nahwu, qawaid bahasa Arab yang dikarang oleh kitab terkenal ya, Alfiyah itu, kalau di Indonesia itu dibawa oleh Imam Khalil, Kiai Mbah Khalil Bangkalan. Nah, Mbah Khalil Bangkalan itu gurunya Syekh Asy'ari. Nah, itu punya murid sampai sekarang. Artinya keilmuannya, kesamaannya tidak terputus gitu. Sehingga keberkahannya ini makanya etika adat kita ketika membaca seperti ini, hadiahkanlah Fatihah kepada pengarang kitab tersebut supaya kita mendapatkan manfaat. Demikian Pak Tesli. Saya ini kan ya, jika ada yang kurang tepat nanti kita koreksi. Kita bertemu kembali insyaallah. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.